Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 531 Atribut Api Kelas Menengah Spar Mendalam. Menabrak. Penjaga mayat itu secara akurat dipukul di wajahnya oleh Dandan, dan segera, wajah pucat itu benar-benar berubah bentuk dan dipelintir menjadi satu. Situasi tragis seperti itu membuat penjaga mayat sulit berkonsentrasi. Kedua mayat halus itu berhenti sejenak, tertegun seperti sepotong kayu. Itu saja, itu sudah cukup. Sosok Luming bergegas melewati dan bergegas menuju penjaga mayat. Ah! Teriak penjaga mayat, merasakan bahaya mendekat, dan ingin memanipulasi mayat untuk kembali membantu, sambil mundur dengan kasar. Tapi sudah terlambat. Engah! Luming menembak jantung penjaga mayat itu. Seorang penjaga mayat di tahap awal tingkat ke-6 Raja U, mati. Begitu dia meninggal, dua mayat pemurnian yang dia kendalikan segera berhenti di udara. Penjaga mayat yang tersisa di tingkat ke-6 Wuang ingin menyelamatkannya, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia mundur dengan panik. Kontrol 3 penjaga mayat dan kelilingi dia dengan erat. Mata Luming berkilat, tapi dia tidak mengejar. Penjaga mayat, begitu mereka mengendalikan mayat untuk bertahan dengan sekuat tenaga, akan lebih sulit untuk dibunuh. Hanya ketika mereka lengah dengan momentum guntur seperti sebelumnya, para penjaga mayat itu dapat dengan mudah dibunuh. 4 penjaga mayat, membawa 9 mayat halus, melarikan diri dengan panik dan menghilang dalam sekejap mata. Dalam pertempuran ini, pemenang terakhir adalah Luming. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai Luming ketika dia menerobos menjadi raja. Sebelum itu, tidak mungkin dia melakukannya. Segel jiwa penjaga mayat terlebih dahulu. Dengan lambaian tangan Luming, puluhan kristal penyegel jiwa muncul, dikendalikan oleh Luming dengan energi nyata, dan terbang menuju mayat penjaga mayat. Lalu, masukkan Luming energi nyata melalui udara, tombak penyegel jiwa bersinar, menyegel jiwa para penjaga mayat di tiang penyegel jiwa satu persatu. Setelah selesai, Luming melambaikan tangannya, dan puluhan kristal penyegel jiwa terbang kembali ke Luming. Luming menunjukkan kegembiraan di wajahnya, jiwa para penjaga mayat di kristal penyegel jiwa ini saja bisa mendapatkan banyak hadiah. Setelah itu, sosok Luming berkedip, dan dia melepas semua cincin penyimpanan keluarga suci dan penjaga mayat di tempat kejadian. Tentu saja, ada juga sari darah setiap orang di keluarga suci, yang juga dimakan satu persatu. Ada begitu banyak cincin penyimpanan, berapa banyak kristal roh yang ada. Hati Luming sangat panas, dan kegembiraan muncul di matanya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini, vena spar yang mendalam belum digali, dan tidak banyak waktu tersisa untuk Luming. Apakah itu keluarga suci atau sekte mayat surgawi, mereka dapat membawa orang kembali. Segera, Luming mengeluarkan kapak perang besar, dan menebas gunung kecil itu. Menabrak. Kerikil terciprat, dan sebagian besar gunung kecil itu terpotong. Ini adalah urat nadi esoteris, dan tanahnya sangat keras. Jika itu adalah puncak gunung biasa, kapak Luming dapat dengan mudah membelahnya menjadi dua. Tapi sekarang basis kultivasi Luming telah meningkat pesat, dia bisa menggalinya dengan sangat cepat. Luming mengayunkan tomahawknya dan memotong terus-menerus. Segera, bongkahan batu besar dikirim terbang, dan langit serta bumi dipenuhi dengan rasa api yang kuat. Konsepsi artistik tentang api. Mata Luming bersinar. Dia kekurangan tiang dari makna api yang mendalam saat ini. Jika dia dapat menemukan tiang kelas menengah dari makna mendalam dari atribut api, konsepsi artistiknya tentang api dapat ditembus. Satu bagian. Tiba-tiba, Luming melihat batu kristal berwarna merah membara bertatahkan batu di bawah. Luming sangat gembira menyingkirkan tiang esoterik atribut api, dan terus menggali dengan keras. Selanjutnya, kristal yang dalam terus digali. 1 potong, 2 potong. 10 keping, 20 keping. Urat kristal kebenaran yang mendalam memang layak untuk urat tambang. Jumlah spar kebenaran yang mendalam sangat besar, yang tidak sebanding dengan lubang kristal kebenaran yang mendalam. 2 jam kemudian, seluruh puncak gunung telah menghilang, dan Luming telah menggali 300 kristal yang dalam. Ya, total 300 kristal mendalam atribut api. Itu hilang, Luming merasa itu hilang. Namun, belum ada kristal mendalam tingkat menengah yang ditemukan, dan ini adalah tujuan Luming.
Luming terus menggali seluruh gunung selama beberapa meter, tetapi masih belum ada apa-apa, bahkan tiang kebenaran mendalam tingkat rendah. Apakah benar-benar tidak ada? Tidak mungkin, meskipun urat tiang pelapis ini kecil, itu juga harus mengembunkan tiang pelapis kelas menengah. Luming terus menggali. Kapan? Tiba-tiba, kapak perang Luming membentur batu yang keras, tetapi tidak terbelah. Ini? Mata Luming berbinar. Di bawah terlihat sebuah batu seukuran kepala manusia. Batu ini warnanya sedikit berbeda dengan batu lainnya, lebih dalam dan lebih merah. Luming tiba-tiba berpikir bahwa ketika dia mendapatkan Spar Profound Art atribut bumi kelas menengah, bukankah dia juga menemukannya di batu khusus? Mata Luming berbinar, dia mengangkat kapak perangnya, energi aslinya meledak, dan dia menebas batu itu. Kapan? Batu itu memiliki retakan. Segera, Luming beralih ke bagian belakang kapak dan mengetuk ke arah batu. Kakak. Batu itu retak satu demi satu, menutupi seluruh batu seperti jaring laba-laba, retakan semakin banyak, dan akhirnya seluruh batu retak. Konsepsi artistik yang sangat kuat tentang langit dan bumi api menyebar. Di antara batu-batu itu, tiang merah menyala diam-diam tergeletak di dalam, bersinar terang dan cemerlang, membuatnya sangat menarik perhatian. Atribut api kelas menengah yang memiliki arti mendalam. Luming menunjukkan kegembiraan, menggulung esensi aslinya, meraih kristal yang dalam di tangannya, memasukkannya ke dalam kotak batu giok, dan menyimpannya. Panen kali ini tidak buruk, tidak buruk. Luming tersenyum dan sangat puas. Sekarang, pertama-tama temukan tempat untuk memadatkan rune dari konsep artistik api, lalu kembali ke kota Tianxuan untuk menyerahkan tugas itu. Luming tersenyum sedikit, lalu membuang muka. Dengan lambaian tangannya, kekuatan guntur menyebar, mengubah mayat-mayat tak bergerak itu menjadi minuman bersoda. Setelah itu, Luming membubung ke langit dan pergi dari sini. 1.000.000 mil jauhnya, Luming memasuki kuil tertinggi dan duduk bersila, di samping kuncup pohon pencerahan kuno. Selama periode waktu ini, mata air bening di kotak batu giok telah berkurang banyak, hanya menyisakan lapisan kecil, dan kuncup pohon pencerahan kuno berwarna lebih sebening kristal dan lebih misterius dalam auranya. Adapun cabang mati lainnya, belum ada pergerakan. Luming memperhitungkan bahwa sebagian besar cabang yang mati benar-benar layu, dan tidak mungkin untuk hidup kembali. Selain itu, ada desas-desus di dunia bahwa hanya ada satu pohon kuno pencerahan dengan jenis yang sama di dunia, dan dua pohon kuno pencerahan tidak mungkin identik. Ini adalah hukum langit dan bumi. Sepertinya kita perlu mencari cairan spiritual setelah kita keluar. Jika tidak, apalagi pohon pencerahan kuno tumbuh, tidak buruk jika tidak layu, pikir Luming. Segera, dengan gerakan tangan, Spar Profound Art kelas menengah atribut api muncul di tangannya. Spar makna mendalam kelas menengah, dikombinasikan dengan pohon pencerahan kuno, harus berhasil memadat. Mata Luming berkilat, dan kemudian dia meremas dengan keras. Klik. Spar kebenaran mendalam kelas menengah meledak, dan ledakan konsepsi artistik yang sangat kuat dari dunia api memenuhi penonton. Luming bahkan bisa melihat filamen padat dari konsepsi artistik melayang di sekelilingnya. Luming segera menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk memahaminya. Di sekelilingnya, benang-benang konsepsi artistik itu terus meresap ke dalam alis Luming, dan pemahaman Luming tentang konsepsi artistik api meningkat pesat. Bab 532 Kekayaan Besar. Di samping, pohon pencerahan kuno memancarkan aura yang dalam, membuat kondisi Luming mencapai puncaknya, hatinya kosong, kepalanya jernih, dan kecepatan pemahaman 10 kali lebih cepat dari biasanya. Semakin cepat Anda memahami, semakin banyak filamen konsepsi artistik yang Anda serap. Luming merasa pemahamannya tentang konsep artistik api telah mencapai batasnya. Berikan padaku. Teriaknya dengan suara rendah, dan konsep api artistik yang kuat meletus dari tubuhnya, membuat Luming terlihat seperti orang yang terbakar. Saat berikutnya, konsep artistik api benar-benar menyatu, berkumpul di lautan kesadaran Luming, dan mulai mengembun dengan gila-gilaan. Pada saat ini, rune guntur dan rune dari konsep artistik angin di lautan kesadaran bergetar sedikit, dan kekuatan menyebar, mencegah Luming memadatkan rune dari konsep artistik api. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahku, hentikan aku, geram Luming.
Dengan bantuan spar makna mendalam kelas menengah dan pohon pencerahan kuno, di lautan kesadaran, rune dari konsep artistik api mulai mengembun dengan momentum yang tak terhentikan. Sesaat kemudian, sebuah rune konsepsi artistik sepanjang 1 inci, yang berwarna merah menyala dan berkilau, melayang di lautan kesadaran. Rune api konsepsi artistik, lengkap. Namun, itu belum berhenti. Konsepsi artistik langit dan bumi yang terkandung dalam spar kebenaran mendalam kelas menengah benar-benar terlalu kaya dan kuat. Harga spar jok kelas menengah 1000 kali lipat dari harga spar jok kelas rendah, dan bisa dilihat dari sini. Saat ini, masih banyak filamen konsepsi artistik, yang terus-menerus diserap oleh Looming di lautan kesadaran, rune api konsepsi artistik perlahan menjadi lebih panjang. 1 inci, 1 inci 1, 1 inci 2. Ketika semua kristal makna mendalam atribut api tingkat menengah dikonsumsi, rune konsepsi artistik atribut api Looming tiba-tiba mencapai panjang 2 inci dalam satu gerakan. Sukses kecil dalam konsepsi artistik tingkat pertama. Looming benar-benar mengolah konsepsi artistik api ke titik kesuksesan tingkat pertama dalam satu gerakan. Ini berkat superposisi efek pohon pencerahan kuno. Jika orang lain memiliki spar makna mendalam tingkat menengah, mereka tidak akan memiliki efek ini. Api konsepsi artistik dengan pencapaian kecil, mari kita lihat efeknya. Looming menunjukkan antisipasi. Setelah meninggalkan kuil tertinggi, Looming terbang ke langit. Bersenandung. Konsep artistik api ditampilkan, dan api tak berujung muncul dari udara tipis antara langit dan bumi, dengan panik berkumpul menuju telapak tangan Looming, dan bola api muncul di telapak tangan Looming, yang begitu panas hingga membakar dan mendistorsi ruang. Dengan lambaian tangannya, bola api itu terbang keluar, lalu meledak dengan keras, api yang membara menyapu radius 10 mil, seperti matahari yang meledak. Looming mengangguk puas. Sekarang, 3 jenis konsepsi artistik semuanya diringkas menjadi rune konsepsi artistik. Seberapa kuat seharusnya perpaduan dari 3 konsep artistik itu? Memikirkan hal ini, hati Looming menjadi panas, dan pistol penekan setan muncul di tangannya. 1000 puncak gunung Zhang ditembus. 3 konsepsi artistik menyatu membentuk tombak, menusuk ke arah gunung. Engah! Looming hanya mendengar sedikit suara, dan kemudian dia melihat sebuah lubang besar dengan bagian depan dan belakang transparan muncul di lereng Gunung 1000 Zhang. Puncak Gunung 1000 Zhang ditembus oleh tembakan acak Looming. Dalam bidikan ini, Looming tidak mengeluarkan energi nyata sedikit pun, itu murni mengandalkan kekuatan konsepsi artistik. Kuat, terlalu kuat. Mata Looming berbinar. Looming menemukan bahwa perpaduan ketiga suasana hati itu kuat dan menakutkan. Looming memperkirakan bahwa itu lebih baik daripada konsepsi artistik tunggal, dan lebih baik untuk mengembangkan penguasaan tingkat pertama, dan itu mendekati penyelesaian konsepsi artistik tingkat pertama. Artinya, kekuatan konsepsi artistik murni Looming sudah sedikit lebih kuat daripada konsepsi artistik umum Raja Dacheng. Tampaknya kekuatan perpaduan dari 3 konsep artistik tingkat pertama memang menakutkan. Jika saya menebak dengan benar, kekuatan perpaduan 2 konsep artistik tingkat awal tingkat pertama sebanding dengan 1 konsepsi artistik tingkat pertama. Dan perpaduan dari 3 konsep artistik tingkat awal tingkat pertama, kekuatannya sebanding dengan kesuksesan tingkat pertama konsepsi artistik tunggal. Sedangkan saya sudah memiliki 2 konsepsi artistik yang telah mencapai tingkat pertama sukses. Jika ketiganya digabungkan, kekuatannya dekat dengan konsepsi artistik 1 tingkat. Ketika konsepsi artistik angin saya juga menembus Yaeng tingkat pertama, perpaduan dari 3 konsepsi artistik benar-benar setara dengan 1 tingkat konsepsi artistik, 1 kesempurnaan. Looming berspekulasi di dalam hatinya. Dengan terobosan konsep artistik api, kekuatan tempur Looming hampir berlipat ganda. Sekarang, menghadapi para prajurit di tahap awal Raja Bela Diri tingkat ke-6, Looming yakin bahwa dia dapat membunuh mereka dengan 1 gerakan tanpa menggunakan 1 pukulan pun. Bahkan menghadapi seorang seniman bela diri di puncak tingkat ke-6 Raja Bela Diri, Looming dapat dengan mudah mengalahkan dan membunuhnya. Tentu saja, jenis penjahat tak tertandingi yang bisa melompati dirinya sendiri adalah masalah lain. Sekarang, di bawah Raja Dacheng, Looming tidak takut pada siapapun. Sekarang, kembalilah ke kota langit yang mendalam. Desir.
Dengan kilatan cahaya pelangi, ia menuju pintu keluar dari alam skala iblis. Setelah setengah hari, Luming kembali ke tembok tinggi dan menuju pintu keluar. 2 hari kemudian, Luming kembali ke kota Tianxuan. Kemudian, Luming datang ke area ketiga dan masuk ke sebuah rumah besar. Tuanku, apakah Anda ingin menyewa rumah? Anda membutuhkan 100 kristal roh berkualitas tinggi setiap hari, tanya seorang lelaki tua. Aku akan menyewanya selama sebulan. Luming mengangguk, mengeluarkan 3,000 kristal roh berkualitas tinggi, dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Oke. Dengan senyum di wajahnya, lelaki tua itu memberi Luming token giok. Luming mengambil kartu giok itu dan masuk ke kamar sesuai dengan nomor pada kartu giok itu. Setelah menutup pintu, Luming duduk bersila. Layak untuk meminta ruangan berisi 100 kristal roh berkualitas tinggi, konsep artistik langit dan bumi sangat kuat. Luming merasakan lingkungan dan berpikir sendiri. Dia menemukan bahwa meskipun konsep artistik langit dan bumi di sini tidak sebagus istana pencerahan di timur, itu tidak jauh berbeda. Selain itu, aura langit dan bumi di sini juga sangat kaya, beberapa kali lebih kuat dari itu dari halaman surga timur tempat dia tinggal. Luming diam-diam menyesali bahwa pembangkit tenaga listrik di zaman kuno memang luar biasa, dan sangat menakutkan untuk dapat membangun seluruh kota menjadi tempat suci untuk berkultivasi. Sekarang, mari kita inventarisasi dulu. Luming melambaikan tangannya, dan lebih dari 100 cincin penyimpanan tiba-tiba muncul di tanah. Semua ditinggalkan oleh para jenius keluarga suci dan penjaga mayat dari sekte mayat surgawi. Luming sudah memiliki banyak pengalaman dalam menghitung trofi, dan sangat tertarik, jadi dia langsung menghitungnya satu persatu. Taruh 1 potong kristal roh berkualitas tinggi, 1 potong rumput spiritual dan bunga roh, 1 potong bahan pemurnian dan senjata spiritual, dan 1 potong buku Ceat Kungfu. Juga, pasang tiang penyegel jiwa. Pada akhirnya, semua kristal berkualitas tinggi disadap. 8,66 juta, total 8,66 juta kristal roh kelas atas. Setelah Luming menarik napas, dia sangat gembira. 8,66 juta kristal roh kelas atas, bahkan rata-rata Raja Dacheng tidak akan memiliki begitu banyak kekayaan. Saya khawatir mereka semua bisa dibandingkan dengan kekayaan Raja Puncak. Selain itu, berbagai material, seperti senjata spiritual dan rumput spiritual, juga bisa bernilai banyak kristal. Sayang sekali di antara semua prajurit spiritual, Luming tidak menemukan tombak yang cocok. Sekarang, tombak panjang 5 tingkat umum tidak lagi cocok untuk Luming. Luming ingin mencari tombak panjang tingkat atas 5 tingkat untuk digunakan terlebih dahulu, tetapi sayangnya tidak ada. Ada sangat sedikit orang yang menggunakan senjata panjang. Jika kamu punya waktu, belilah 1. Lu Ming berpikir, dan kemudian melihat tumpukan kristal penyegel jiwa. Di sini, ada lebih dari 50 kristal penyegel jiwa yang dimiliki oleh Luming sendiri. Selain itu, ada lebih dari 60 yuan yang diperoleh dari cincin penyimpanan anggota keluarga suci. Bab 533 biarkan Anda melihat dan melihat. Jika ditambahkan, totalnya adalah 110 yuan, yang semuanya disegel dengan jiwa pengawal mayat dari sekte mayat surgawi. Di antara mereka, Raja Wu Yishong memiliki paling banyak, 55 yuan. Tingkat kedua Raja Wu berharga 30 yuan. Wang Sancong, 19 yuan. Wang Quadruple, 10 yuan. Wang Wusong, 3 yuan. Tingkat ke-6 Raja Wu, 2 yuan. Di antara mereka, Raja Wu tingkat pertama akan dihadiahi 2,000 kristal roh berkualitas tinggi. Mereka yang berada di level kedua Marshal King akan dihadiahi 5,000 kristal roh berkualitas tinggi. Marshal King Triple Layer, beri hadiah 10,000 kristal roh berkualitas tinggi. Mereka yang berada di tingkat keempat Raja Bela Diri akan diberi hadiah 20,000 kristal roh berkualitas tinggi. Mereka yang berada di tingkat kelima Raja Bela Diri akan diberi hadiah 50,000 kristal roh berkualitas tinggi, dan mereka yang berada di tingkat keenam Raja Bela Diri akan dihadiahi 100,000 kristal roh berkualitas tinggi. Hadiah dari kristal penyegel jiwa ini berjumlah total 800,000 kristal roh kelas atas. Keuntungan besar mutlak. Kali ini, semua keuntungan Luming berjumlah lebih dari 10 juta kristal roh berkualitas tinggi.
Ini adalah kristal roh kelas atas, bukan kristal roh kelas rendah. Ini, tanpa menambahkan kristal yang dalam itu. Diposting, Luming benar-benar memposting kali ini. Sayangnya, saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsepsi artistik langit dan bumi. Jika tidak, dengan begitu banyak sumber daya, bukankah basis kultivasi saya dapat meningkat secara gila-gilaan? Luming diam-diam menyesal. Langkah selanjutnya adalah memahami sepenuhnya konsepsi artistik langit dan bumi, serta 3 keajaiban Dewa Naga dan 9 naga menginjak langit. Luming memutuskan arah latihan selanjutnya. 9 naga melangkah ke langit, memiliki kekuatan serangan dan gerakan, adalah keterampilan bela diri tingkat dewa. Luming tidak akan mengendur sama sekali, dan akan memahaminya ketika dia punya waktu. Adapun 3 keunikan Dewa Naga, sebagai alat serangan utama Luming sekarang, Luming secara alami tidak akan santai. Sekarang, ayo pergi ke aula misi dulu dan serahkan misi. Luming merapikan, lalu berjalan ke aula misi. Masih banyak orang di aula misi, dan orang-orang datang dan pergi. Luming menemukan bahwa kebanyakan orang terhubung ke pesawat iblis skala. Saat Luming hendak berjalan menuju konter tempat tugas Scale Demon Plane diserahkan, minuman dingin terdengar. Luming, ini kamu. Lu. Ming terkejut, dan ketika dia melihat ke belakang, matanya menjadi sedikit dingin. 3 sosok datang ke arah Luming. Orang yang memimpin adalah orang tua. Sheng Yao adalah raja puncak yang pergi ke bagian timur istana sebelumnya, Sheng Yao. Dan di belakang Sheng Yao, diikuti oleh 2 anak muda. Salah satunya sebenarnya adalah Sheng Wushuang, dan ada orang lain yang berusia sekitar 27 atau 8 tahun, Luming tidak mengenalnya. Suara tadi datang dari Sheng Wushuang. Luming, kamu masih hidup? Sheng Yao melihat Luming, dan tatapan tidak percaya muncul di matanya. Sheng Yu dan yang lainnya ingin membunuh Luming di alam skala iblis, yang diketahui Sheng Yao. Awalnya, dia mengira Luming sudah mati sekarang. Sekarang, Luming muncul di depannya dengan lincah dan menari, dan keterkejutan di hatinya bisa dibayangkan. Mungkinkah bajingan kecil ini tidak pergi ke Demon Scale Plane, atau Sheng Yu dan yang lainnya tidak menemukannya? Sheng Yao berpikir cepat. Adapun Sheng Yu dan yang lainnya dibunuh oleh Luming, dia tidak akan memikirkannya sama sekali, karena tidak ada kemungkinan seperti itu. Luming memandang Sheng Yao dengan mata dingin, dan berkata sambil mencibir, sebagai sesepuh istana Kaisar Tianshan, kamu benar-benar berharap aku mati? Hehe, itu konyol, tapi sayangnya, aku mengecewakanmu. Suara Luming menyebar jauh, menarik banyak perhatian orang. Berani? Nak, bagaimana sikapmu? Kamu tidak sopan jika berani berbicara seperti itu kepada penatua Sheng Yao. Di belakang Sheng Yao, pemuda aneh itu berteriak keras, dengan sikap arogan. Tidak hormat? Saya sangat hormat. Begitu orang tua ini melihat saya, dia mengharapkan saya mati. Mengapa saya harus menghormatinya? Apakah Anda gila? Luming memarahi sembarangan, menyipitkan mata pada pemuda itu. Kamu, pemuda itu gemetar karena marah. Berani! Teriak Sheng Yao, wajahnya juga sangat jelek. Jika ini bukan tempat umum, dia akan menampar Luming karena takut mati. Tetapi ada begitu banyak orang di sini, dan dalam kapasitasnya, apa yang dia katakan tadi memang tidak pantas, dan Luming dengan kuat menggenggamnya, jadi dia tidak dapat menemukan alasan untuk melakukannya. Luming mencibir, dia tidak peduli untuk memperhatikan mereka, dan berjalan menuju konter misi. Desir. Pada saat ini, pemuda di belakang Sheng Yao menyusul Luming dengan 1 langkah, dan muncul di depan konter misi di depan Luming. Kemudian dia memandang Luming dengan mengejek, dan berkata, wah, jadi kamu juga datang untuk menyerahkan tugas Scale Demon Plane? Haha, kebetulan sekali, saya juga masuk Scale Demon Plane beberapa waktu lalu, dan saya baru saja datang untuk menyerahkan tugas. Setelah itu, dia memandang Luming dengan jijik, dan melanjutkan, saya tidak mengatakan bahwa tugas ini cocok untuk pemula seperti Anda dari timur untuk melakukannya. Menurut pendapat saya, Anda dapat menyegel jiwa dari 1 atau 2 penjaga mayat tingkat pertama Rajau, itu sudah merupakan keberuntungan yang buruk. Manakah dari matamu yang melihat bahwa aku hanya menyegel jiwa 1 atau 2 penjaga mayat Rajau tingkat pertama? Luming menatap pemuda itu dengan geli. Oh, bukankah lebih dari 1 atau 2? Apakah 2 atau 3 yuan? Hahaha, pemuda itu tertawa menghina.
Siapa orang itu? Lihat postur ini, Sheng Chuan akan sangat mempermalukannya. Normal. Tapi menurutku dia cukup tenang, mungkin ada sesuatu di stok. Apa yang ada di sana, itu hanya palsu. Di sekitar, beberapa orang melihat ada sesuatu yang menarik untuk ditonton dan berkumpul, berbisik. Dan Lu Ming juga mendengar bahwa pemuda itu bernama Sheng Chuan. Di samping, Sheng Yao dan Sheng Wushuang memandang Lu Ming dengan wajah mencibir. Meskipun dia tidak bisa membunuh Lu Ming, senang melihat Lu Ming mempermalukan dirinya sendiri. Lu Ming memandang Sheng Chuan dengan acuh tak acuh, dan berkata perlahan, "Jika kamu mengatakan itu, maka kamu seharusnya mendapat banyak." Begitulah. Tapi lebih dari kamu, tidak ada keraguan tentang itu. Sheng Chuan mencibir. Oh, kalau begitu, kamu harus menyerahkan tugas terlebih dahulu, agar aku bisa melihatnya, kata Lu Ming dengan ringan. Baik. Biarkan saya tunjukkan. Sheng Chuan menunjukkan senyum puas, lalu melambaikan tangannya, dan setumpuk kristal penyegel jiwa muncul di konter. Setiap tiang penyegelan jiwa tertutup rapat dengan lapisan cahaya hitam redup, dan orang dapat mengatakan bahwa semua jiwa disegel. Uangnya banyak, tapi ada lebih dari $20. Lebih dari $20 berarti lebih dari 20 penjaga mayat mati di tangan Sheng Chuan. Tampaknya kultivasi Sheng Chuan telah meningkat lagi. Begitu dia melihat tiang penyegel jiwa yang dikeluarkan Sheng Chuan, ada semburan diskusi di sekitarnya. Bantu aku memeriksanya. Sheng Chuan bahkan lebih bangga, dan berkata kepada seorang lelaki tua di konter tugas. Di konter pencarian, lelaki tua itu mengambil tiang penyegel jiwa, dan memeriksanya dengan cermat satu persatu. Setelah beberapa saat, semuanya diperiksa. Total ada 21 kristal penyegel jiwa, semuanya menyegel jiwa penjaga mayat. Di antaranya, tingkat pertama Wang, 13 buah, tingkat kedua Wang, 5 buah, tingkat kelima 3 raja, 2 bidak, dan yang kecil dari tingkat keempat Wang. Jadilah raja, 1 bidak. Lelaki tua itu mengumumkan. Apa? Sebenarnya ada Raja Xiaeng yang merupakan raja seni bela diri tingkat 4? Bahkan penjaga mayat Raja Xiaeng mati di tangan Sheng Chuan. Sungguh menakutkan. Jika dia bisa membunuh, kultivasinya seharusnya menembus ke tingkat kelima Marshal King. Segera, ada diskusi lagi. Bab 534 Malu. Umumnya, penjaga mayat Wang tingkat keempat harus membawa 2 hingga 3 mayat halus dari Wang tingkat keempat untuk menjaga diri mereka sendiri setiap saat. Jika mereka ingin membunuh penjaga mayat Wang tingkat keempat, mereka hanya dapat melakukannya jika terjadi serangan mendadak. Tetapi bahkan serangan diam-diam pun tidak mudah, karena penjaga mayat sering bersembunyi di peti mati. Juga, dihancurkan oleh kekuatan, dan membunuh lawan dengan kekuatan yang kuat. Wajah Sheng Chuan semakin bangga. Total 91.000 hadiah kristal spiritual berkualitas tinggi. Ini adalah kristal spiritual. Silakan klik. Pria tua di konter mengeluarkan kotak batu giok dan menyerahkannya kepada Sheng Chuan. Orang-orang di sekitar bahkan lebih iri, lebih dari 90.000 kristal roh berkualitas tinggi. Ini jelas merupakan jumlah yang besar untuk raja tingkat rendah biasa, itu hanya tugas, dan sangat menakutkan untuk mendapatkan lebih dari 90.000 roh berkualitas tinggi. Kristal. Tidak perlu memesan. Sheng Chuan sangat bangga, mengambil kotak batu giok, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian memandang Lu Ming dengan sangat bangga, dan berkata dengan lantang, apakah kamu melihat? Ini adalah hasil panenku, disegel 2 jiwa dari 11 penjaga mayat. Sebenarnya, ini tidak terlalu banyak. Saya percaya, saya pasti akan mendapatkan panen yang lebih besar lain kali, tetapi bagi Anda, ini adalah ketinggian yang tidak dapat dicapai. Sheng Chuan sangat menghina memandang Lu Ming. Di samping, Sheng Yao dan Sheng Wushuang juga memandang Lu Ming dengan mencibir. Mereka juga sangat senang melihat Lu Ming dipermalukan di depan umum. Itu saja, apakah kamu malu untuk mengeluarkannya? Keluar dari sini dan biarkan aku melakukannya. Lu Ming tampak tenang, melirik Sheng Chuan, dan berkata dengan ringan, penghinaan dalam nada suaranya sangat jelas. Kamu? Apa yang kamu bicarakan? Aku malu, sial, bisakah kamu membuat lebih banyak kristal penyegel jiwa? Sheng Chuan merong dengan api di matanya.
Orang-orang yang menonton juga memandang Luming dengan rasa ingin tahu, apa yang membuat Luming begitu marah? Mungkinkah panen Luming lebih besar dari panen Sheng Chuan? Keluarkan dengan cepat. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya hari ini, aku ingin kamu menelan apa yang baru saja kamu katakan. Wow! Sheng Chuan awalnya berteriak dengan marah, tetapi pada saat berikutnya, Luming melambaikan tangannya, dan tumpukan besar kristal penyegel jiwa di konter berdering keras, menghentikan teriakan Sheng Chuan dengan tiba-tiba. Mata Sheng Chuan lebih besar dari lonceng tembaga, menatap tumpukan kristal penyegel jiwa di konter, bibirnya bergetar. Di sekeliling, para penonton lainnya serupa, hampir menatap tumpukan kristal penyegel jiwa di konter dengan tak percaya. Sheng Yao dan Sheng Wushuang juga memiliki ekspresi yang mirip, dengan tampang demensia. Itu palsu, itu pasti palsu, Luming, jiwa penjaga mayat dari sekte mayat surgawi pasti tidak disegel di sini. Luming, apakah kamu menggunakan jiwa monster? Atau berburu dan membunuh prajurit biasa untuk menyegel mereka? Hadiah curang, berani, Luming, kamu telah melakukan kejahatan keji dan pantas untuk dieksekusi. Pada saat ini, Sheng Chuan sadar, menunjuk Luming, dan berteriak. Dia langsung meletakkan topi besar berburu prajurit biasa dan menipu hadiah di kepala Luming. Di sekeliling, mata orang lain yang memandang Luming juga berubah. Beberapa orang mempercayai kata-kata Sheng Chuan. Lagi pula, Luming mengeluarkan tumpukan itu, terlalu banyak, setidaknya lebih dari 100 yuan. Dapatkah Luming membunuh lebih dari 100 penjaga mayat? Bagaimana bisa? Bodoh! Luming berkata dengan ringan, menatap Sheng Chuan seolah-olah melihat orang bodoh. Ini menyebabkan dada Sheng Chuan membengkak, dan dia hampir muntah darah. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Sheng Chuan berteriak dengan marah. Luming tidak peduli untuk memperhatikannya, bahkan tidak repot untuk melihatnya. Dia menoleh ke lelaki tua di konter dan berkata, "Senior, periksa untukku, agar tidak dirugikan." Oke. Orang tua di konter mengambil Soul Sealing Jade tablet dan memeriksanya sepotong demi sepotong. Di tempat kejadian, mata semua orang tertuju pada lelaki tua itu. Terutama Sheng Chuan, betapa dia berharap lelaki tua itu akan mengatakan bahwa kristal penyegel jiwa Luming itu palsu. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk kecewa. Orang tua itu dengan serius memeriksa setiap bagian. Perlahan, wajah lelaki tua itu menunjukkan keterkejutan, dan kemudian, semakin dia memeriksanya, wajah lelaki tua itu semakin terkejut. Butuh setengah jam penuh bagi lelaki tua itu untuk memeriksa semua kristal penyegel jiwa Luming. Semua orang menatap lelaki tua itu, menunggu jawabannya. Total 110 yuan, yang semuanya disegel adalah jiwa pengawal mayat dari sekte mayat surgawi, itu benar. Kata lelaki tua itu. Wow! Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, para hadirin gempar. Ini sebenarnya semua jiwa penjaga mayat dari sekte mayat surgawi. Bagaimana ini mungkin? Luming ini, kultivasi macam apa dia? Sungguh luar biasa dia bisa membunuh begitu banyak penjaga mayat. Luming datang untuk mendukung dari timur. Ketika dia pertama kali memasuki kota, dia memiliki konflik dengan keluarga suci Shenjiang. Kudengar itu adalah kultivasi Wang Erchong. Wang Erchong? Apakah kamu bercanda? Wang Erchong bisa membunuh ada begitu banyak penjaga mayat, dan jiwa dari begitu banyak penjaga mayat disegel, kecuali dia tidak beruntung, dan penjaga mayat yang dia temui di sepanjang jalan semuanya dari tingkat pertama Wang, dan mereka semua sendirian, kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak penjaga mayat? Di sekeliling, ada diskusi yang luar biasa dari semua orang. Sheng Chuan juga melebarkan matanya, penuh keterkejutan. 110 keping spar penyegel jiwa, semuanya adalah jiwa penjaga mayat yang disegel. Bahkan jika semuanya berasal dari tingkat pertama Wang, hadiah yang mereka dapatkan lebih dari dia. Pada saat ini, lelaki tua di konter mengumumkan lagi. Total 110 yuan, yang semuanya adalah jiwa penjaga mayat dari sekte mayat surgawi disegel. Di antara mereka, yang memiliki tingkat pertama Wang memiliki paling banyak, 55 yuan, yang satu dengan Wang tingkat kedua, 30 yuan, dan yang satu dengan Wang tingkat ketiga, 10 yuan 9 yuan, untuk Wang tingkat keempat, 10 yuan, untuk Wang tingkat kelima, 3 yuan, untuk tingkat keenam Wang. 2 yuan. Jumlah
Total 880.000 kristal roh berkualitas tinggi akan dihargai. Warna takjub. Sejak dirilisnya misi ini adalah pertama kalinya seseorang menerima begitu banyak hadiah. Diam. Ada keheningan. Mata semua orang melebar, mulut mereka terbuka lebar, dan mereka menatap Luming dengan bingung. Hadiah 880.000 kristal roh berkualitas tinggi. Bahkan ada 10 yuan untuk uang tingkat keempat, 3 yuan untuk uang tingkat kelima, dan bahkan 2 yuan untuk uang tingkat 6. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka benar-benar mengira mereka sedang bermimpi. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Sheng Chuan benar-benar terpana, seluruh tubuhnya gemetar, bergumam tanpa henti. Semua yang ada di depannya membuatnya sulit dipercaya. Tidak mungkin. Saya telah bekerja di aula misi selama 300 tahun, dan saya tidak pernah melakukan kesalahan. Anda mencurigai saya, kata pria tua di konter dengan mata terbelalak. Kata-kata lelaki tua itu membangunkan penonton. Ya Tuhan, apa yang saya lihat? Hadiah 880.000 kristal roh berkualitas tinggi sangat menakutkan. Jika Anda menjadi raja atau lebih, ada 15 yuan. Bagaimana Anda melakukannya? Sampah. Ada keributan dan diskusi di mana-mana. Banyak orang bahkan tidak menyerahkan tugas itu, dan datang untuk menonton kesenangan itu. Bab 535. Aku. Wajah Sheng Chuan memerah, dia sangat malu, dan berharap bisa menemukan celah di tanah dan menyelinap masuk. Dia baru saja menyegel jiwa penjaga mayat Raja Wu tingkat keempat. Dibandingkan dengan penampilan puas diri Luming barusan, ini adalah dunia yang berbeda. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Saya tidak tahu berapa banyak nilai yang lebih buruk. Baru saja, Luming berkata bahwa dia malu, dan dia tidak salah sama sekali. Bagaimana mungkin? Bocah ini, bagaimana dia bisa mendapatkan panen yang begitu besar? Dia bahkan bisa menyegel penjaga mayat dari uang tingkat kelima dan keenam? Sheng Chuan tidak bisa mengetahuinya. Luming, apa yang harus kamu lakukan? Pada saat ini, Sheng Yao tiba-tiba meraung, mengguncang penonton. Mata semua orang di tempat kejadian tiba-tiba terfokus pada Sheng Yao, dan ada keraguan di mata mereka. Luming memandang Sheng Yao dengan kilatan matanya, dan berkata dengan enteng, apa kejahatanku? Kamu memiliki kemampuan, katakan padaku, bagaimana kamu membunuhnya? Sheng Yao berkata dengan dingin. Hehe. Sepertinya saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda bagaimana saya membunuhnya. Selain itu, tidak ada aturan di Ditian Shenwei bahwa Ditian Shenwei harus memberitahu cara menyelesaikan tugas, kata Luming ringan. Haha, aku masih ingin berdalih, Luming, dengan kultivasimu, tidak mungkin membunuh begitu banyak penjaga mayat. Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah kristal penyegel jiwa ini milik orang lain, penjaga dewa lainnya. Saya tidak tahu metode tercela apa yang digunakan untuk membunuh penjaga kaisar lainnya dan merebut tiang penyegel jiwa mereka, kejahatan yang sangat serius, dan masih mengatakan bahwa mereka tidak bersalah. Itu adalah kejahatan yang pantas mati. Berteriak keras. Semua orang yang hadir terkejut dan berpikir keras. Mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Sheng Yao sangat masuk akal, dan hanya kemungkinan ini yang dapat menjelaskan mengapa Luming memperoleh begitu banyak kristal penyegel jiwa. Bold Luming, sebenarnya melakukan hal yang keji, dia pantas mati. Sheng Chuan memanfaatkan kesempatan itu dan berteriak. Cahaya dingin berkedip di mata Luming, dan dia berkata dengan dingin, di mana buktinya? Bukti? Tidak perlu bukti, itu kebenaran, sialan. Teriak Sheng Yao. Hahaha. Luming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan berkata, Sheng Yao, beginikah caramu menjadi sesepuh istana Kaisar Tianshan? Kamu hanya berspekulasi dalam segala hal dan ingin menghukumku. Konyol. Jika kamu melakukannya seperti ini, mulai sekarang, selama kamu tidak menyukai siapapun, kamu dapat menghukum mereka? Pengganggu besar, dan merampok putri orang, Yao Suci, apa yang harus kamu lakukan? Suara Luming menyebar ke seluruh hadirin, momentumnya luar biasa. Bajingan kecil yang beraninya kamu memfitnah dan memfitnah saya. Sheng Yao meraung. Haha, darah yang meludah, itulah kebenarannya, kamu harus berlutut dan mengaku. Luming mencibir. Mencari kematian, bajingan kecil, aku akan menghancurkanmu sekarang juga.
Aura menakutkan keluar dari tubuh Sheng Yao, dengan tatapan tajam di matanya, dia memilih seseorang untuk dimakan. Sheng Yao, apakah benar bahwa selain keluarga suci, jika kaisar pengawal surgawi lainnya tidak mendengarkanmu, kamu akan membunuh mereka? Apakah keluarga sucimu ingin menyingkirkan kaisar pengawal surgawi lainnya dan mendominasi langit yang mendalam wilayah? Apakah Anda peduli dengan Kaisar Wu Huang? Energi sejati Luming sedang berjalan, dan dia siap untuk melarikan diri, tetapi dia meraung, dan banyak topi diletakkan di kepala Sheng Yao. Bajingan kecil, kamu berani memfitnahku? Sheng Yao meraung, tetapi untuk beberapa saat, dia tidak bergerak. Di kota langit yang mendalam, tidak seperti di bagian timur istana. Di bagian timur istana, bahkan jika dia membunuh Luming, itu akan baik-baik saja. Tapi di kota langit yang mendalam, tidak hanya ada keluarga suci, tapi juga keluarga MU. Keluarga suci dan keluarga MU cukup bagus di permukaan, tapi diam-diam, mereka berada dalam hubungan yang kompetitif. Lawan Sheng Yao tidak jarang, apalagi keluarga MU, bahkan di keluarga suci, Sheng Yao memiliki musuh. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak biasa dan ditangkap oleh lawannya, maka hidupnya akan singkat. Sulit. Oleh karena itu, di depan umum, dan tanpa bukti konklusif, jika dia menyerang Luming, dia mungkin benar-benar akan ditangkap oleh lawannya dan menggunakannya untuk menyerangnya. Untuk sesaat, wajah lamanya memerah, tetapi dia tidak bergerak, ragu-ragu. Sialan, bajingan kecil ini, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk membiarkannya mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Sheng Yao meraung di dalam hatinya. Bot Luming, kamu berani bersikap kasar kepada penatua Sheng Yao, berlutut dan akui kesalahanmu. Pada saat ini, Sheng Chuan melompat keluar dan berteriak. Hehe. Lu. Ming menjawab dengan mencibir. Sheng Chuan mengertakkan gigi dan meraung, Lu Ming, saya pikir apa yang penatua Sheng Yao katakan masuk akal. Apakah Anda membunuh pengawal ilahi surga kaisar lainnya dan mengambil tiang penyegel jiwa mereka? Dapat. Mengalahkanku, aku akan mengenali kekuatanmu dan membuktikan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkan kristal penyegel jiwa itu. Sheng Chuan berkata dengan keras, matanya terus berputar, dan dia memikirkan pikiran jahat. Mata Sheng Yao juga berbinar. Dia melirik Sheng Chuan dengan sangat menghargai, dan berpikir dalam hati apakah dia bingung atau anak ini memiliki kepala yang cerdas. Dengan cara ini, jika Luming masih menolak untuk bertarung, dia akan bersalah, dan mereka dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk menyelidiki Luming. Jika Luming berkelahi dan kalah dari Sheng Chuan, maka tentu saja, dia akan lebih bersalah atas kejahatan tersebut. Adapun Luming mengalahkan Sheng Chuan, apakah ada kemungkinan seperti itu? Luming baru saja tiba di kota Tianxuan, dia hanya berada di level 2 Marshal King. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Sheng Chuan dalam waktu sesingkat itu? Sheng Chuan, bagaimanapun, telah mencapai tingkat pertengahan kelima dari Raja Wu. Langkah ini dapat digambarkan sebagai ganas. Mata kagum Sheng Yao juga dilihat oleh Sheng Chuan, dan dia langsung meledak dalam kegembiraan. Dia berpikir bahwa dia cukup pintar untuk berpikir untuk memberikan perhatian seperti itu. Selama masalah ini dilakukan hari ini, dia pasti akan digunakan kembali oleh Sheng Yao bahkan lebih di masa depan. Kamu benar-benar ingin menantangku? Luming terlihat sedikit aneh, menatap Sheng Chuan dengan setengah tersenyum. Omong kosong, apakah kamu tidak punya telinga? Cepat, apakah kamu berani bertarung? Jika tidak, hehe, maka kekuatanmu dipertanyakan, Sheng Chuan mencibir. Oh, jika itu masalahnya, aku akan menyetujui tantanganmu. Kata Luming dengan sinar dingin di matanya. Begitu ucapan ini keluar, terjadi ledakan diskusi panas lagi di antara hadirin. Luming sebenarnya setuju, dia benar-benar setuju dengan tantangan Sheng Chuan, itu benar-benar tidak bijaksana. Apa yang tidak bijaksana? Dia mengendarai harimau dan mengeluarkan begitu banyak kristal penyegel jiwa sekaligus, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Ya. Itu aneh itu hanya karena dia terlalu terkenal sekarang dan tidak tahu bagaimana menanggungnya. Jika dia menahannya sekarang, dia akan kehilangan sedikit muka paling banyak, dan kemudian diam-diam menyerahkan tugas nanti, tidak akan terjadi apa-apa. Jika itu aku pasti akan melakukannya seperti ini. Pencapaian besar. Benar, aku juga berpikir begitu. Setuju. Mata Sheng Chuan juga berbinar, menunjukkan ekstasi.
Luming sebenarnya menyetujui tantangannya, oke. Hei! Sheng Yao mencibir. Luming, kali ini, kamu dikutuk. Mata Sheng Wushuang juga menunjukkan cahaya ganas. Ayo pergi, ayo bertarung di platform pertempuran Shenwei. Teriak Sheng Chuan. Bab 536 3 trik? Apa terburu-buru? Aku belum mengklaim hadiahku. Luming berkata dengan tenang, lalu menatap pria tua di konter. Orang tua itu mengeluarkan cincin penyimpanan, menyerahkannya kepada Luming, dan berkata, ini adalah 880. 000 kristal roh berkualitas tinggi, klik di atasnya. Tidak perlu memesannya. Lu. Ming tersenyum, dan cincin penyimpanan itu menyala ringan. Semua kristal roh berkualitas tinggi di dalamnya dipindahkan ke cincin penyimpanan Luming. Kemudian, Luming mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada lelaki tua itu. Hei, aku mendapat hadiahnya sekarang, kenapa aku tidak memuntahkannya nanti? Sheng Chuan mencibir. Benarkah? Tunggu sebentar dan jangan menangis, Luming melengkungkan bibirnya. Segera, Luming melangkah maju dan berjalan menuju platform pertempuran Shenwei. Di semua cabang istana Kaisar Tianshan, ada platform pertempuran penjaga dewa. Ayo pergi, ayo kita lihat juga. Orang-orang di aula misi mengerumuni platform pertempuran Shenwei. Ada 5 atau 600 orang. Beberapa orang bahkan menggunakan jimat transmisi suara untuk mengirimkan suara, meminta beberapa kerabat dan teman untuk pergi ke platform pertempuran Shenwei untuk menonton. 5 atau 600 orang berjalan bersama di jalan, yang tentu saja menimbulkan keributan. Banyak orang yang penasaran dan menanyakannya. Setelah mendengar alasannya, mereka juga mengikuti kerumunan itu ke platform pertempuran Shenwei. Jumlah kerumunan meningkat pesat, dan segera mencapai beberapa ribu orang. Luming berjalan ke depan kerumunan, dan ketika dia sampai di platform pertempuran Shenwei, dia sedikit bingung, karena dia menemukan bahwa sekeliling platform pertempuran Shenwei sudah penuh dengan orang. Tampaknya beberapa orang bergegas ke platform pertempuran Shenwei terlebih dahulu setelah menerima berita tersebut. Ada banyak tuan muda dari keluarga suci di sini, dan lihatlah. Saya harap Luming dapat mendukung beberapa trik lagi. Jangan tiba-tiba menyerah, biarkan saya pergi sejauh ini tanpa hasil. Tidak buruk? Ada bisikan di sekitar. Senyum di sudut mulut Luming menjadi lebih lebar. Desir. Ketika dia sampai di tepi platform pertempuran Shenwei, Sheng Chuan menendang kakinya, melintasi jarak ratusan meter, melompat ke platform pertempuran, menatap Luming, dan berkata, Luming, cepat naik. Luming tersenyum dan berjalan menaiki tangga platform pertempuran Shenwei selangkah demi selangkah. Datang ke platform pertempuran Shenwei dan berdiri di seberang Sheng Chuan. Hahaha, Luming, aku tidak berharap kamu berani menerima tantanganku. Aku tidak tahu dari mana kamu meminjam keberanian. 3 langkah, dalam 3 langkah, aku akan mengalahkanmu. Sheng Chuan penuh dengan penghinaan. Tersenyum. 3 gerakan? Sheng Chuan, kamu malu untuk mengatakan bahwa jika itu aku, 2 gerakan sudah cukup untuk mengalahkannya. Tidak, 1 gerakan cukup bagiku, dan 1 gerakan akan mengubahnya menjadi kepala babi. Percayalah. Atau tidak, Sheng Chuan, jika kamu akan terlalu memalukan untuk benar-benar mengalahkannya dalam 3 langkah. Sheng Chuan, anak ini sangat sombong. Kudengar dia telah berulang kali memprovokasi otoritas keluarga suciku. Hari ini, kamu harus menghapuskan dia. Beritahu dia, hina aku konsekuensi dari keluarga suci. Benar, biarkan dia pergi. Di tepi panggung pertempuran, beberapa pemuda jenius dari keluarga suci berteriak, suara mereka penuh dengan ketidakpedulian dan kesombongan. Seolah-olah Luming adalah serangga malang yang bisa menggosok tangannya sesuka hati. Senyum di wajah Sheng Chuan menjadi semakin tebal. Dia memandang Luming dengan jijik dan berkata, Luming, apakah kamu mendengar itu? Ini yang akan terjadi padamu ketika kamu menyinggung keluarga suciku, pada keluarga sucimu. Beberapa kata. Luming tersenyum ringan. HMPH, kaulah yang menangis nanti. Mata Sheng Chuan menjadi dingin. Bagaimana? Membosankan bertarung secara langsung. Bagaimana kalau kita bertaruh? Luming berkata tiba-tiba. Dia masih ingat bahwa terakhir kali dia berjudi dengan Sue Chao, dia menghasilkan banyak uang, dan sekarang dia secara alami tidak ingin melepaskan kesempatan itu. Taruhan?
Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Mata Sheng Chuan berbinar. Bertaruh saja pada Sparjok, bertaruh pada 20 Sparjok, jika saya kalah, saya akan memberi Anda 20 Sparjok atribut bumi, jika Anda kalah, Anda akan memberi saya 20 Sparjok atribut angin. Bagaimana? Seperti? Lu Ming tertawa. Atribut Spar makna yang mendalam? Apakah Anda memilikinya? Mata Sheng Chuan berbinar, dan apa yang dia pahami adalah konsepsi artistik bumi. Lu Ming tersenyum dan melambaikan tangannya, dan 20 kristal berat atribut bumi muncul di udara, memenuhi udara dengan konsep artistik bumi yang kuat. Kristal mendalam atribut bumi ini diperoleh dari suku Iblis Skala di pesawat Iblis Skala dengan Hanmen dan lainnya di tangan Lu Ming. Ada juga kristal mendalam atribut bumi kelas menengah. Kemudian, Hanmen dan yang lainnya dibunuh oleh Lu Ming, dan kristal yang dalam itu secara alami jatuh ke saku Lu Ming. Ini benar-benar kristal mendalam atribut bumi. Mata Sheng Chuan memancarkan cahaya yang membara. Di mana kristal mendalam atribut anginmu? Keluarkan, kata Lu Ming. HMPH, Lu Ming, kamu masih takut aku tidak akan membayar tagihanku? Sheng Chuan mendengus dingin. Aku hanya takut kamu akan mengingkari hutangmu, kata Lu Ming. Kamu. Sheng Chuan menggertakkan giginya, tapi bagaimana mungkin ada begitu banyak atribut-atribut angin yang mendalam pada dirinya? Sheng Chuan, aku punya beberapa profound kristal atribut angin di sini, biarkan aku meminjamkanmu dulu. Aku juga punya beberapa di sini. Para pemuda keluarga suci di samping berbicara satu demi satu, dan masing-masing mengeluarkan beberapa kristal makna mendalam atribut angin. Sheng Chuan sangat gembira, mengambilnya satu persatu, dan berkata dengan lantang, saudaraku, aku akan meminjam kristal yang dalam ini terlebih dahulu, dan aku akan mengembalikannya kepadamu sebentar lagi. Dengan nadanya, sepertinya dia bisa menang. Ya, cepat singkirkan anak itu, aku harus kembali berlatih. Anak-anak muda keluarga suci lainnya berkata satu demi satu. Jangan khawatir, ini akan segera terjadi. Sheng Chuan kembali ke sisi berlawanan dari Lu Ming dengan profound crystal, dan berkata, 20 keping profound crystal, satu tidak banyak. Mata Lu Ming berbinar. Sekarang, yang paling dia inginkan adalah tiang arti mendalam atribut angin. Namun, 20 yuan agak kecil. Lu Ming memalingkan matanya dan menatap orang-orang muda dari keluarga suci di sebelahnya, matanya tiba-tiba berbinar, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Ledakan. Pada saat ini, Sheng Chuan menyingkirkan tiang makna mendalam atribut angin, dan aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Aura Raja Wu di tahap tengah tingkat kelima. Lu Ming, kalahkan aku! Teriak Sheng Chuan. Ledakan. Dia meninju, dan di langit, sebuah gunung besar tiba-tiba muncul, setinggi ratusan kaki, dan menekan Lu Ming. Momentumnya sangat luar biasa, dan tubuh Lu Ming sangat kecil dibandingkan dengan gunung ini. Apakah ini konsepsi artistik bumi pada tingkat pertama? Sungguh menakjubkan. Banyak raja tingkat rendah, bahkan prajurit di bawah raja, kagum. Hancurkan untukku. Lu Ming merong panjang, dan lampu senjata menyala, melesat ke langit, dan menabrak gunung. Ledakan. Lampu senjata bertabrakan dengan gunung, meraung, bertahan beberapa saat, dan meledak. Gunung itu meledak, dan pancaran senjatanya juga runtuh dan menghilang. Menabrak. Menabrak. Sheng Chuan dan Lu Ming mundur 7 atau 8 langkah bersamaan. Perbedaannya adalah ada senyuman aneh di sudut mulut Lu Ming, sementara ekspresi Sheng Chuan berubah drastis. Sialan. Sheng Chuan meraung dengan marah, dia ditolak oleh Lu Ming, yang sangat memalukan. Terbagi rata, sebenarnya terbagi rata. Sungguh luar biasa bahwa Lu Ming dapat menahan gerakan Sheng Chuan. Sungguh luar biasa, aku tidak menyangka kekuatan tempur Lu Ming begitu kuat, tidak heran dia berani melawan Sheng Chuan. Bab 537 berpura-pura lemah tidaklah mudah. Dan Sheng Yao dan Sheng Wushuang juga tercengang. Bajingan kecil ini terlalu menakutkan. Sudah berapa lama? Dia telah tumbuh sampai titik ini, sial, sial. Sheng Yao meraung di dalam hatinya. Dan mata Sheng Wushuang hampir meledak, dan tatapan ketakutan muncul di matanya. Sheng Chuan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya barusan. Lu Ming, tidak mungkin lawannya.
Sheng Yao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Banyak orang mengangguk setelah mendengar ini. Sheng Chuan tadi seharusnya hanya ujian, tapi Lu Ming mungkin sudah mengerahkan kekuatan penuhnya. Lu Ming, tadi, aku hanya menggunakan 5 lapis kekuatan. Sekarang, mari kita lihat gerakannya. Qianshan Sentient Fist. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinjunya terus-menerus. Ledakan! Ledakan! Langit dan bumi bergetar, dan bayangan tinju yang luas berubah menjadi serangkaian puncak gunung yang tinggi. Ada banyak gunung, dan sepertinya jumlahnya ribuan. Tahan! Sheng Chuan meraung, dan gunung di langit bergegas menuju Lu Ming untuk menekannya. Seni bela diri tingkat surga, sayang sekali saya tidak bisa berlatih dengan baik. Berapa banyak lapisan kekuatan yang saya butuhkan? 1 lapisan, atau setengah lapisan? Lu Ming sedikit bingung. Dia punya rencana dalam pikirannya, dia ingin memasang antrean panjang untuk menangkap ikan besar, takut dia akan menunjukkan terlalu banyak kekuatan dan menakuti ikan besar itu. Lupakan, ayo gunakan lapisan kekuatan dulu. Lu Ming memegang tombak di tangannya dan meledak dengan 1 tembakan. Ah, hancurkan untukku, hancurkan. Lu Ming mendesis dengan sengaja. Jelas dia hanya menggunakan 1 tingkat kekuatan, tetapi dia ingin berpura-pura bahwa dia telah menggunakan 12 tingkat kekuatan, dengan urat menonjol di wajahnya dan berteriak karena kelelahan. Ledakan! Puncak gunung yang dibombardir dikalahkan oleh Lu Ming. Namun, puncak gunung kedua runtuh. Lu Ming menusuk dengan 1 tembakan, dan gunung itu terus runtuh. Hahaha, Lu Ming, berapa banyak yang bisa kamu kalahkan? Sheng Chuan tertawa, meninju terus-menerus, dan pegunungan di langit terus ditekan. Lu Ming memegang tombak di tangannya, dan cahaya tombak membubung ke langit, berubah menjadi panjang 1 kilometer, dan terus-menerus menghancurkan gunung-gunung itu. Ledakan! Ledakan! Antara langit dan bumi, ada gemuruh yang konstan. Untungnya, platform pertempuran Shenwei cukup lebar, panjang dan lebar 10 mil, cukup bagi mereka untuk bertarung. Segera, lusinan gerakan berlalu, dan Lu Ming menghancurkan puluhan gunung berturut-turut, lalu bergegas menuju Sheng Chuan. Menabrak! Menabrak! Setiap kali Lu Ming menginjak platform pertempuran meraung. Di tangan sisi Lu Ming, guntur bersinar, dan kekuatan guntur dan kilat yang kuat meledak. Raja Xiaeng, Lu Ming, binatang kecil ini, sebenarnya telah mencapai kerajaan Raja Xiaeng. Kekuatan tempurnya sangat kuat sehingga dia bisa melawan Sheng Chuan. Kita tidak bisa tinggal. Binatang kecil ini, kita tidak bisa tinggal. Sheng Yao meraung di dalam hatinya. Dia merasakan dengan sangat jelas bahwa kultivasi Lu Ming berada pada tahap awal dari tingkat keempat Raja Bela Diri. Ini mengejutkannya. Petir! Lu Ming meraung di platform pertempuran. Dengan 1 tembakan, langit dipenuhi guntur, dan gunung-gunung meledak. Langkah ini sama sekali bukan keterampilan bela diri, itu adalah raungan Lu Ming. Tidak mungkin, jika dia menggunakan seni bela diri seperti 3 keunikan Dewa Naga, dia takut dia akan membunuh Sheng Chuan sekaligus. Dia hanya bisa melakukan gerakan acak dan memanggil nama yang bergema. Tidak mudah berpura-pura lemah. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Namun, Sheng Chuan sudah terengah-engah karena terkejut, dan berteriak, tubuhnya tertutup batu hitam, menghalangi serangan Thunder. Guntur Zizi menyapu, dan batu-batu terus runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Sheng Chuan sudah mulai kehilangan angin. Weo Chao, anak itu sangat kuat. Mungkinkah Sheng Chuan akan kalah? Ada diskusi panas lainnya di mana-mana. Sial, sial! Sheng Chuan meraung lagi dan lagi, mencoba yang terbaik untuk melawan Lu Ming. Namun, Sheng Chuan sudah dirugikan dan perlahan-lahan ditekan oleh Lu Ming. Keduanya bertarung lusinan gerakan lagi. Sheng Chuan ditembak oleh Lu Ming, menjerit, tubuhnya terbang jauh, jatuh dengan keras ke tanah, dan memuntahkan darah. Desir! Lu Ming bergegas, menginjak wajah Sheng Chuan, dan menekannya dengan kuat di platform pertempuran. Ah! Sheng Chuan berjuang dengan gila, meraung, dan ingin membebaskan diri, tetapi diinjak oleh Lu Ming, dan dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Dia menjadi gila. Sudah berakhir. Sheng Chuan tahu bahwa dia sudah berakhir,
dan wajahnya diinjak oleh Luming di depan umum mulai sekarang. Dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di keluarga suci. Masa depannya juga hancur. Luming, Luming, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Sheng Chuan berteriak panik. Bentak. Yang menanggapinya adalah tamparan Luming. Tamparan langsung menampar wajah Sheng Chuan, yang langsung menghentikan jeritan Sheng Chuan, dan wajahnya bingung. Berani, bajingan kecil, kamu berani menamparku di hadapan pahlawan keluarga suci, kamu ingin mati, dan kamu masih tidak memindahkan kaki baumu. Aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Raung. Dan Sheng Yao sangat marah hingga matanya berkobar. Apa namanya? Sekelompok binatang buas. Ini adalah platform pertempuran para dewa. Aku tidak membunuhnya. Apa yang salah dengan menginjaknya? Luming melihat sekeliling dan berteriak keras, terlihat sombong. Ini membuat anak-anak muda keluarga suci di sekitar mereka hampir muntah darah karena marah. Ah, jangan hentikan aku akan membunuhnya. Seorang pemuda dari keluarga suci meraung dengan marah. Luming tidak repot-repot memperhatikan mereka, menatap Sheng Chuan lagi, dan berkata, sekarang, kamu dikalahkan, serahkan 20 keping kristal yang mendalam atribut angin. Binatang kecil, apakah kamu masih menginginkan kristal yang dalam? Kamu sedang bermimpi. Sheng Chuan meraung. Kamu ingin bermain trik? Cepat dan serahkan, teriak Luming dengan marah. Aku tidak akan menyerahkannya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu masih menginginkan kristal yang dalam, mimpi saja, Sheng Chuan tertawa. Kamu, Luming menunjuk ke arah Sheng Chuan dan menggertakkan giginya. Hahaha, melihat penampilan Luming, Sheng Chuan tertawa senang, tapi saat berikutnya, dia tidak bisa tertawa lagi. Saya melihat Luming perlahan membungkuk dan melepas cincin penyimpanan yang dikenakan Sheng Chuan di jarinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Kembalikan cincin penyimpanan itu kepadaku. Sheng Chuan berteriak. Bayar kamu? Aku hanya bertaruh apa yang aku menangkan, Luming tersenyum tipis. Kembalikan padaku, 20 kristal esoteris, aku akan memberikannya padamu, aku akan memberikannya padamu. Teriak Sheng Chuan, cincin penyimpanan ini adalah seluruh kekayaan bersihnya. Sekarang sudah terlambat. Jari Luming bersinar, dan dia menyingkirkan cincin penyimpanan Sheng Chuan. Kamu bohong, teriak Sheng Chuan. Aku curang. Bukankah kamu curang dulu? Nah, sampah, turun. Lu. Ming bangkit dan menendang keluar. Sheng Chuan berteriak, seluruh orang itu seperti karung pecah, ditendang oleh Luming setelah keluar. Dia meluncur langsung sejauh 7 atau 8 mil, dan jatuh dari platform pertempuran Shenwei, berteriak berulang kali, bergema di tempat. Bajingan kecil, kamu sangat berani, kamu ingin mati. Serahkan cincin penyimpanan, berlutut dan akui kesalahanmu, dan kamu tidak akan mati. Di sekeliling, orang-orang muda dari keluarga suci meraung. Bab 538 Keraguan tentang kehidupan kami berbagi suka dan duka. Sheng Chuan juga seorang jenius dari keluarga suci, tetapi sekarang mereka disalahgunakan dengan sangat buruk, mereka juga merasa bahwa mereka telah kehilangan muka. Mata Sheng Yao berkilat dengan niat membunuh, dan dia benar-benar ingin bergegas dan menampar Luming sampai mati. Tapi tempat ini adalah platform pertempuran Shenwei. Sebagai orang tua, dia tidak berani bergerak sama sekali. Ada aturan tertentu yang bahkan keluarga suci tidak berani melanggar sedikit pun. Keluarga sucinya mendominasi domain langit yang mendalam, tetapi mereka masih seperti semut di depan seluruh istana Kaisar Tianshan. Sekelompok binatang buas, mengapa kamu berdebat? Luming memandangi anak-anak muda keluarga suci dan berteriak keras, sama sombongnya dengan sikapnya. Sialan! Para pahlawan keluarga suci semuanya memiliki mata merah karena marah. Saya pikir mereka adalah pahlawan keluarga suci, mereka biasanya tinggi dan perkasa. Di wilayah langit yang mendalam, mereka adalah raja dan hegemon, bahkan jika mereka pergi ke beberapa kerajaan tingkat tinggi, nenek moyang dari kerajaan tingkat tinggi itu, kaisar, harus menghormati mereka di depan mereka. Kapan seseorang berani memarahi mereka? Beraninya kau menyebut mereka binatang buas di depan begitu banyak orang? Niat membunuh mereka sudah di luar kendali. Ah, aku tidak tahan lagi, bajingan kecil, aku ingin menantangmu, apakah kamu berani menerima tantangan? Seorang pahlawan dari keluarga suci meraung dengan marah.
Mata Luming berbinar, dia menatap pemuda itu segera, dan berkata, "Kamu ingin menantangku? Apakah kamu memiliki atribut esoterik atribut angin? Jika tidak, jangan ganggu aku." Luming melambaikan tangannya dengan ekspresi tidak sabar. "Angin atribut kristal yang sangat berarti? Aku akan meminjamnya." Pemuda itu mengertakkan gigi dan meminjamnya dari orang-orang di sekitarnya. Yingjie dari keluarga suci, banyak orang ingin menyelamatkan muka, dan segera, orang ini meminjam 20 kristal makna mendalam atribut angin. "Sekarang, ini 20 kristal kebenaran mendalam atribut angin. Apakah kamu berani bertarung?" teriak pemuda itu. Mata Luming berbinar, dan senyum di sudut mulutnya semakin dalam, dan dia berkata, "Oh, kalau begitu, aku berjanji untuk bertarung denganmu." Begitu ucapan ini keluar, ada keributan. Luming benar-benar setuju dengan tantangan Sheng Fei. Sheng Fei, ini benar-benar rentan. Benar, kekuatan tempur Luming hanya sedikit lebih tinggi dari Sheng Chuan, dia sudah mati, aku akan memuntahkan apa yang baru saja kudapatkan. Hahaha. Mendengar janji Luming, Sheng Fei sangat gembira, sosoknya melintas, dan dia melangkah menuju platform pertempuran Shenwei. Bahkan di dalam area terlarang kota Tianxuan, terlihat sangat elegan. Sheng Fei menaiki platform pertempuran Shenwei dan dengan cepat muncul di depan Luming, dengan niat membunuh yang dingin bersinar di matanya. "Haha, Luming, kamu seharusnya tidak menyetujui tantanganku. Sekarang, sudah terlambat untuk menyesalinya." Sheng Fei tertawa. Baru saja, Sheng Chuan tampak begitu sombong, dan pada akhirnya dia tidak menangis untuk ayah dan ibunya. Luming cemberut. Di bawah panggung pertempuran, Sheng Chuan, yang baru pulih dari lukanya, hampir memuntahkan seteguk darah. "Siapa yang menangis ayah dan ibu?" Dia baru saja berteriak, dia menangis untuk ayah dan ibunya. Luming benar-benar tidak masuk akal. Jika kata-kata ini tersebar, dia tidak akan tertipu. "Jangan bandingkan Sheng Chuan denganku." Sheng Fei mencibir. "Di mataku, kalian semua adalah sampah," kata Luming dengan ringan. Di bawah panggung pertempuran, Sheng Chuan sudah gemetaran, dia berteriak dalam hatinya, "Bertarung jika kamu mau, jangan biarkan aku terlibat, aku cukup sengsara." "Mencari kematian." Sheng Fei meraung, niat membunuhnya sangat dingin, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Pada tahap awal tingkat ke-6 Raja Wu, pada saat yang sama, konsep artistik angin yang kuat merembes keluar. Antara langit dan bumi, Fang Fo meniupkan angin kencang berkekuatan 12 magnitudo. Momentumnya kuat beberapa kali lebih kuat dari Sheng Chuan. Pemahaman Sheng Fei adalah konsep artistik angin. Gerakannya secepat kilat, dan serangannya seperti badai. Dia tak tertandingi. Dengan kekuatan tempur Luming, kurasa akan sulit baginya untuk menolak 10 gerakan. 10 gerakan? Bahkan jika dia bisa menahan 3 gerakan, maka lumayan, kurasa. Luming menyesalinya sampai mati sekarang, mungkin dia tidak menyangka Sheng Fei menjadi begitu kuat. Sekitar, banyak orang berdiskusi, mengungkapkan perasaan mereka pendapat sendiri. Bang! Di tangan Sheng Fei, pedang panjang ramping muncul. "Mati!" Sheng Fei bergerak dan mulai memanggil. Memanggil. Dalam sekejap, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tangan Sheng Fei, menutupi seluruh dunia, dan menyapu ke arah Luming. Blok, terlalu cepat. Luming akan mati. Banyak orang berpikir sendiri. Tetapi pada saat berikutnya, sosok Luming bergerak, sosoknya terus berkedip, bolak-balik melintasi langit yang penuh dengan energi pedang, berusaha menghindari langit yang penuh dengan energi pedang. Meski sangat berbahaya, Luming menghindari mereka satu persatu. Banyak orang tercengang. Nest, aku tahu, Luming juga memahami konsep artistik angin, jadi dia bisa menghindarinya. Tidak mungkin, tadi aku melihat konsepsi gunturnya telah mencapai tingkat pertama. Mungkinkah dia juga telah memahami konsepsi angin dan memadatkan konsepsi runi? Perubahan angin di sekitarnya. Meskipun konsep artistiknya tentang angin tidak sedalam Sheng Fei, itu cukup untuk menghindari aura pedang itu. HMPH, kalau begitu aku akan menggunakan kekuatanku untuk mengalahkanmu secara langsung. Sheng Fei berteriak dengan dingin, dan energi pedang di seluruh langit menghilang seketika. Memanggil.
Energi pedang di seluruh langit tampak terkondensasi menjadi energi pedang biru kristal, yang langsung melewati kehampaan dan menusuk Luming. Dia ingin menghancurkan Luming dengan kultivasi Wang Liuzhong yang kuat. Mata Luming berkilat, dan dia menembak. Kapan? Ujung tombak bertabrakan dengan ujung pedang. Segera, energi pedang dan cahaya senjata meledak ke segala arah. Tubuh Sheng Fei bergetar, wajahnya berubah dengan liar, dan dia mundur selusin langkah berturut-turut. Tentu saja, Luming juga mundur selusin langkah secara simbolis. Di mata orang luar, itu datar dan indah. Wow! Ada keributan di antara hadirin. Dengan pukulan frontal, Luming benar-benar menahan serangan Sheng Fei. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini terjadi? Baru saja, bukankah Luming hanya sedikit lebih kuat dari Sheng Chuan? Bagaimana kita bisa menghentikan serangan Shen Fei sekarang? Menyembunyikan kekuatannya, tadi, Luming pasti menyembunyikan kekuatannya. Seseorang berteriak. Semua orang tiba-tiba menyadari, ya, ini satu-satunya kemungkinan. Luming sebenarnya menyembunyikan kekuatannya tadi, apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia ingin memikat Sheng Fei untuk mendapatkan kristal yang dalam? Beberapa orang yang cerdik telah memikirkan hal ini dan mau tidak mau menjadi tercengang. Luming sangat berani, dia benar-benar menggunakan metode ini untuk mendapatkan kristal yang mendalam dari pahlawan keluarga suci. Ini. Di antara kerumunan, Sheng Yao dan Sheng Wushuang adalah yang paling terkejut. Karena beberapa bulan yang lalu, ketika Luming berada di divisi timur, Luming jauh dari kata kuat, sudah berapa lama dia mencapai titik ini hanyalah monster. Terutama Sheng Wushuang, yang hampir mati ketakutan. Pada awalnya, ketika Luming pertama kali bergabung dengan di Tian Shenwei, dia hanya setengah langkah lagi untuk menjadi raja. Saat itu, dengan kekuatannya, dia dapat menghancurkan Luming sepenuhnya. Tapi sekarang, dia tidak layak mengangkat sepatu Luming. Kenapa ini? Kenapa ini? Sheng Wushuang sudah mulai meragukan kehidupan. Bab 539 Satu orang menantang klan. Ini kekuatanmu. Hebat bukan? Luming memandang Sheng Fei dan tersenyum ringan. Mati! Sheng Fei meraung, menekan keterkejutan di hatinya, dan menyerbu ke arah Luming. Memegang pistol panjang, Luming juga bergegas maju, bertarung dengan Sheng Fei. Keduanya tampaknya tidak bisa dibedakan, dan pertempuran itu sangat sengit. Kemudian, seperti pertempuran dengan Sheng Chuan barusan, setelah puluhan gerakan, Luming perlahan menang. Kemudian setelah puluhan gerakan, Luming mengalahkan Sheng Fei dengan susah payah, menyebabkan dia muntah darah. Di tempat kejadian, semua orang tercengang. Luming sebenarnya menang lagi. Kamu dikalahkan, serahkan tiang kebenaran yang mendalam. Luming memandang Sheng Fei dengan ringan. Aku. Sheng Fei meraung di dalam hatinya, dia benar-benar tidak ingin menyerahkannya, tetapi ketika dia memikirkan apa yang terjadi pada Sheng Chuan sebelumnya, dia bergidik. Jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerahkan 20 potongan-potongan kristal yang dalam. Luming menyimpannya dengan senang hati, dan tidak lupa bergumam, pahlawan keluarga suci yang semuanya sampah. Tentu saja, kalimat ini tidak ditekan, dan tersebar luas. Segera, anggota keluarga kudus di tempat kejadian meledak. Bajingan ini terlalu sombong. Sial, aku ingin dia mati. Sialan, siapa yang akan membunuhnya? Beberapa pahlawan muda keluarga suci meraung marah. Bahkan beberapa tetua sangat marah hingga mata mereka memerah. Tapi untuk sementara, tidak ada yang keluar untuk menantang Luming. Kekuatan tempur Luming terlalu aneh. Ketika dia melawan Sheng Chuan sebelumnya, dia tampaknya hanya sedikit lebih kuat dari Sheng Chuan, tetapi ketika dia melawan Sheng Fei nanti, kekuatan tempurnya meningkat pesat, dan dia sedikit lebih kuat dari Sheng Fei. Tak satu pun dari mereka tahu apakah Luming masih menyembunyikan kekuatannya. Sekarang, Luming merasa tak terduga di dalam hati mereka. Ternyata yang disebut pahlawan keluarga suci semuanya pengecut. Luming mencibir. Bajingan kecil, apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Segera, Yinjie dari keluarga suci sangat marah. Bukankah? Jika kamu tidak menantang, sekarang, aku menantangmu. Luming mengarahkan tombaknya ke arah di mana banyak anak muda dari keluarga suci berada, dan berkata dengan keras, sekarang, aku menantangmu, kamu, ayo pergi bersama. Ayo pergi bersama.
Hanya 6 kata, tapi seperti badai, menyapu penonton. Itu mendidih, dan lingkungan platform pertempuran Shenwei benar-benar mendidih. Lu Ming sebenarnya mengambil inisiatif untuk menantang, dan menantang semua pahlawan keluarga suci yang hadir sekaligus. Gila, dia gila. Setidaknya ada 100 pemuda jenius dari keluarga suci yang hadir. Ada lebih dari 20 orang yang telah menjadi raja atau lebih. Lu Ming sebenarnya ingin menantang semua anak muda keluarga suci seorang diri. Ini adalah penghinaan Chi Guoguo, memandang rendah banyak pahlawan keluarga suci. Sial, sial, sial anak ini. Sombong dan cuek, aku akan membunuhnya. Semua pahlawan keluarga suci meraung marah. Apa? Kamu hanya tahu bagaimana menelepon? Apakah kamu takut bermain? Lu Ming terus mengarahkan tombaknya ke arah pemuda itu, secara provokatif, dengan sedikit kegilaan di matanya. Alasan mengapa Lu Ming berulang kali memprovokasi anggota keluarga suci hari ini adalah untuk membangun prestise. Itu benar, Li Wei. Sejak datang ke kota Tianxuan, dia telah diprovokasi oleh keluarga suci berkali-kali, dan kemanapun dia pergi, akan ada provokasi dari keluarga suci. Lu Ming sudah bosan. Jika itu masalahnya, maka lebih baik menjadi kejam sekali. Berdiri sekaligus, menunjukkan kekuatan tempur yang kuat, menghalangi keluarga suci. Dengan demikian, dalam jangka waktu tertentu, keluarga kudus harus sedikit tenang. Lu Ming memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan kultivasinya dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah tujuan Lu Ming. Bagaimanapun, dia telah lama menjadi musuh bebuyutan, dan dia tidak takut terlalu banyak menyinggung. Karena kamu mencari kematian, maka kami akan menemuimu, saudara-saudara, ayo pergi dan ajari dia bagaimana berperilaku. Seorang pahlawan keluarga suci meraung, dan bergegas menuju platform pertempuran Shenwei dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa tarikan napas, dia berlari sejauh 10 mil dan muncul di depan Lu Ming. Aura di tubuhnya tidak disembunyikan sedikit pun. Tahap akhir dari tingkat ke-6 Rajau. Jauh lebih kuat dari Shen Fei. Naik, naik. Desir. Desir. Di sekeliling, terdengar suara menusuk di udara, dan satu persatu anak muda dari keluarga suci bergegas ke platform pertempuran dan mengepung Lu Ming. 19 orang. Total ada 19 orang. Semuanya berada di atas tingkat keempat Raja Bela Diri, dan semuanya adalah Raja Xiaeng. Adapun mereka yang berada di bawah Raja Xiaeng, tidak perlu muncul, karena mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lu Ming. Tambahkan kami berdua. 2. Raungan panjang terdengar, dan 2 pemuda lagi bergegas ke platform pertempuran di tengah kerumunan. Yang satu mengenakan jubah merah dan yang lainnya mengenakan jubah hijau. Kecepatan keduanya sangat cepat, dan mereka bergegas ke platform pertempuran dalam sekejap, dan aura yang memancar dari tubuh mereka sangat menakutkan. Puncak tingkat ke-6 Rajau. Itu Sheng Chong dan Sheng Lang. Seseorang berseru. Dikatakan bahwa mereka berdua mulai mundur beberapa bulan yang lalu, berniat untuk mencapai ranah menjadi raja yang hebat, tetapi mereka telah pergi sekarang. Raja Dacheng hanya selangkah lagi. Ada diskusi di mana-mana. Di panggung pertempuran, para pahlawan keluarga suci lainnya sangat gembira melihat mereka berdua. Saya tidak menyangka bahwa saya hanya dalam retret selama beberapa bulan. Seseorang tidak menganggap serius keluarga suci saya dan berani memprovokasi keluarga suci saya seperti ini. Hehe, dia pantas mati. Pemuda berjubah biru Sheng Chong membuka dan menutup matanya, seolah ada ombak besar, dan nadanya dingin. Baiklah, hari ini adalah waktu yang tepat untuk berdiri, jangan biarkan orang berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga suciku. Mata serigala suci bersinar dengan ganas, seperti binatang buas. Sebanyak 21 orang mengepung Lu Ming, nafas mereka menyatu, dan mereka sangat menakutkan. Apakah kalian semua di sini? Mari kita mulai pertempuran ketika kalian semua ada di sini. Aku tidak ingin bertaruh denganmu pada kristal kebenaran yang mendalam, kata Lu Ming dengan tenang, dengan wajah tenang, seolah dikelilingi oleh begitu banyak orang. Orang, tidak ada tekanan sama sekali. Berpura-pura mudah, aku ingin melihat kekuatan apa yang kamu miliki. Ayo bergerak. Sheng Chong minum dengan dingin. Ledakan. Ledakan. Segera,
Panggung pertempuran menjadi ganas, 21 nafas melayang ke langit, dan 21 serangan menyatu dan menghancurkan Luming. Ya, menghancurkan. Luming tidak punya cara untuk menghindarinya, jadi dia hanya bisa menahannya. Kematian pasti, Luming pasti mati. Di bawah gerakan ini, di bawah Raja Dacheng, ada kematian tetapi tidak ada kehidupan. Raja, dia masih buntu. Boom! Saat ini, Luming pecah. Garis keturunan kedua melebur ke dalam tubuhnya, dan energi sejatinya beredar secara ekstrim. Pada saat yang sama, ketiga konsep artistik itu menyatu dan meledak secara menyeluruh. Cahaya senjata yang tak terbayangkan melonjak ke langit. Lampu senjata ini bisa menembus dunia dan segalanya. Ledakan. Serangan gabungan dari 21 pahlawan keluarga suci runtuh di bawah cahaya tombak ini. Desir. Tangkap bulan. Teriak Luming, rambut panjangnya beterbangan, dan tombak di tangannya berubah menjadi panjang 1 kilometer dan tersapu. Bulan purnama muncul di platform pertempuran. Moonlight adalah gerakan Ganghuo Gunjue, tetapi dengan basis kultivasi Luming saat ini, itu menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Bab 540 penonton berguncang. Menabrak. Menabrak. Para pahlawan keluarga suci terbang mundur seperti karung pasir satu persatu. Saya melihat, dengan Luming sebagai pusatnya, para pahlawan keluarga suci terbang mundur satu persatu, dan kemudian meluncur di sepanjang platform pertempuran dengan kecepatan sangat tinggi, meluncur beberapa mil jauhnya, dan kemudian berhenti. Dengan darah menyembur keluar dari mereka. Mulut. Ini semua adalah prajurit 4 tingkat dari Raja Seni Bela Diri, dan mereka rentan di depan Luming. Dan para pejuang di tingkat kelima Raja Bela Diri juga terlempar ke udara dan meluncur mundur, tetapi mereka tidak jatuh ke tanah, dan mereka masih bisa berdiri kokoh, tetapi darah meluap dari mulut mereka. Hanya para petarung dari tingkat ke-6 Raja Seni Bela Diri yang memblokir pukulan itu secara langsung, tetapi mereka juga mundur puluhan langkah. Bahkan Sheng Chong dan Sheng Lang mundur 7 atau 8 langkah. Pengepungan banyak pahlawan keluarga suci langsung dihancurkan oleh pukulan Luming. Ledakan. Ledakan. Di antara penonton, melihat adegan ini, banyak orang tidak bisa mengendalikan emosi mereka sama sekali, aura dari tubuh mereka keluar dengan keras, mata mereka membelalak, dan mereka meraung. 3 jenis konsepsi artistik langit dan bumi, 3 konsep artistik langit dan bumi yang dipahami oleh Luming. 3. Konsep artistik langit dan bumi semuanya diringkas menjadi rune konsepsi artistik, dan 2 di antaranya sebenarnya telah dikembangkan dunia Siaeng tingkat pertama. Bagaimana dia melakukannya? Keluarga suci benar-benar tak terkalahkan, dan mereka dikalahkan dengan satu gerakan. Baru saja dia tidak menggunakan semua kekuatannya sama sekali, sebaliknya, apa yang Sheng Chuan, Sheng Fei, bunuh dengan satu gerakan. Sombong, tetapi memiliki kekuatan ini. Saya mengerti sekarang, plakat giok penyegel jiwa itu tidak diperoleh dengan berkomplot melawan orang lain, itu sepenuhnya diperoleh dengan dia membunuh penjaga mayat itu sendiri, dia memiliki kekuatan seperti itu. Di sekeliling, banyak orang berteriak, tidak mampu menahan kegembiraan mereka, dan mereka bahkan tidak peduli apakah kata-kata mereka akan menyinggung keluarga suci. Itu sangat mengejutkan. Mengapa ini terjadi? Sheng Yao, pada saat ini, bola matanya yang lama hampir keluar, dan aura dari tubuhnya memancar tak terkendali. Banyak orang di sekitarnya mundur karena terkejut. Tapi dia sendiri tidak merasakannya sama sekali, matanya tertuju pada Luming, penuh ketidakpercayaan. 3 jenis dari 3 jenis konsepsi artistik langit dan bumi, semuanya diolah menjadi rune konsepsi artistik, dan 2 jenis pencapaian kecil tingkat pertama. Mengapa? Mengapa? Sheng Wushuang tampaknya telah kehilangan jiwanya, menatap Luming dengan matanya tetap, dan terus mengatakan bisikan. Dia hanya tidak bisa menerima semuanya. Dia biasa mengejek rekan praktisi Luming karena berbagai konsep artistiknya, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mencapai apapun. Tapi sekarang, dia telah mengembangkan satu jenis konsepsi artistik, dan dia belum memadatkan rune konsepsi artistik, tetapi Luming telah mengembangkan 3 jenis konsepsi artistik, yang semuanya telah memadatkan konsepsi artistik rune, dan bahkan 2 di antaranya memiliki mencapai tingkat pertama. Membandingkannya dengan Luming, dia hanyalah sampah,
Tidak, bahkan bukan sampah, hanya kotoran. Pada saat ini, jantung seni bela dirinya runtuh, auranya berfluktuasi, dan matanya berkaca-kaca. Selama periode waktu ini, Luming memberinya serangkaian pukulan. Sekarang, barusan, pukulan ini akhirnya mencapai klimaksnya, menghancurkan hatinya seni bela diri, dan hatinya seni bela diri tersebar sejak saat itu, akan sulit untuk maju dalam seni bela diri, artinya, Sheng Wushuang tidak akan pernah mampu menembus ranah raja bela diri sepanjang hidupnya. Konyol. Pada awalnya, dia mengatakan bahwa Luming tidak akan dapat menembus Raja Wu dalam hidupnya. Sekarang, fakta ini menimpanya. Sungguh sia-sia. Sheng Yao mendengus dingin saat melihat kondisi Sheng Wushuang. Di panggung pertempuran, Sheng Chong, Sheng Lang dan lainnya juga sangat terkejut. Satu gerakan, Luming hanya melakukan satu gerakan, tetapi kekuatan yang terkandung dalam gerakan itu terlalu menakutkan, jauh melampaui puncak tingkat ke-6 Raja Bela Diri. Dengan kekuatan kecil ini, kamu masih ingin menghancurkanku? Luming memegang pistol panjang, rambutnya yang panjang berkibar, dan momentumnya seperti orang gila. Luming, kekuatanmu memang bagus. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan seri dalam pertempuran ini? Sheng Chong menatap Luming, dengan kilatan ketakutan di matanya, dan berteriak. Pertempuran ini, keluarga suci dapat dianggap sebagai kemenangan penuh, tetapi jika berakhir seri, jika tersiar kabar, wajah keluarga suci akan lebih baik. Di sekitar, beberapa orang menunjukkan penghinaan. Jelas, Sheng Chong takut. Tai? Haha, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk mengikat denganku? Luming tertawa, memegang pistol panjang, dan berjalan menuju Sheng Chong, Sheng Lang dan lainnya. Luming, jangan bersulang dan makan anggur yang enak. Sheng Chong meraung, dan tubuhnya mau tidak mau mundur. Omong kosong, baik mengaku kalah atau melawan. Luming memarahi. Luming, cukup. Sheng Yao berteriak dengan dingin, matanya dingin. Orang tua, apakah giliranmu untuk campur tangan di platform pertempuran Shenwei? Luming memarahi tanpa menoleh. Kamu. Sheng Yao, sebagai Raja Puncak, sesepuh istana di Tianshan, ketika dia dimarahi begitu banyak oleh seorang junior, dia hampir memuntahkan darah dengan marah. Luming terus berjalan menuju Sheng Chong dan yang lainnya. Sial, ayo bertarung bersama. Sheng Chong meraung, mengetahui bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Hanya satu perang. Jika mereka mengaku kalah bahkan tanpa berani melawan, mereka pasti tidak akan menjadi bahan tertawaan, dan mereka akan dihukum oleh keluarga suci. Bunuh! Bunuh! Sheng Chong, Sheng Lang dan yang lainnya meraung, meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Di atas kepala Sheng Chong, seekor burung dewa biru terbang sepanjang waktu, konsep artistik angin merembes keluar, dan angin kencang menyapu. Di atas kepala serigala suci ada serigala raksasa, api melambung ke langit pada serigala raksasa, dan konsep artistik api tertutup rapat di langit. Ada master lain dari Raja Seni Bela Diri tingkat ke-6 dan ke-5, dan totalnya ada 10 orang. Membunuh! 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 10 serangan, dari sudut yang berbeda, meraung ke arah pendaratan. Bunuh Wanlong! Luming menusuk dengan satu tembakan, dan lusinan naga asli 3 warna terbang keluar, menerkam 10 pahlawan keluarga suci. Adapun Luming, dia melangkah maju dan bergegas menuju Sheng Chong, dan mereka berdua bergegas menuju Sheng Chong. Desir! Lampu senjata besar, lebih tebal dari tangki air, meledak ke arah mereka berdua. Keduanya ketakutan, dan masing-masing menggunakan gerakan unik mereka untuk melawan, tetapi itu sia-sia. Ketika mereka terkena cahaya senjata besar, tubuh mereka terguncang hebat, dan mereka langsung terbang kembali, dengan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Setelah terbang beberapa mil, dia terhuyung-huyung dan berdiri kokoh. Di bawah arena, banyak orang melihat ke arena dan sosok Luming kaget. Saat ini, Luming seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Jenius yang tak tertandingi. Hanya ada satu kalimat di benak semua orang. Mungkin, dalam 3-5 tahun lagi, Luming mungkin masuk dalam daftar 1000 teratas. Masuk dalam daftar 1000 teratas. Daftar yang membanggakan. Kalau begitu, bukankah kita akan memiliki 2 orang jenius di Profound Sky Region? Seseorang berbisik di antara hadirin. Kalian mengaku kalah.
Lu Ming menatap Sheng Chong dan Sheng Lang. Tidak mungkin bagi kami untuk mengakui kekalahan, Lu Ming, kecuali jika kamu menjatuhkan kami dari platform pertempuran Shenwei. Jika tidak, jangan berharap kami mengakui kekalahan. Teriak serigala suci. Jika kamu masih memiliki tulang punggung, maka aku akan membantumu. Lu Ming melangkah maju. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.